Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pengelola BLUD yang kami hormati, pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan BLUD di akhir tahun anggaran 2020. Semoga hal ini bisa membantu merefresh ulang penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan BLUD, khususnya mulai dari Rumah Sakit Kayen, Suwondo, dan BLUD Puskesmas. Dan tidak lupa kami hormati pula pejabat penatausahaan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kali ini kami dari bidang akuntansi BPKD Kabupaten Pati ingin mencoba merefresh ulang agar Bapak Ibu bisa menyusun laporan keuangan BLUD khususnya di tahun anggaran 2020. Pada kali ini Bapak Ibu perlu diketahui bahwa proses audit BPK sudah berjalan mulai tanggal 20 Januari tahun 2021 atas laporan keuangan tahun anggaran 2020. Tetapi satu sisi kita masih proses untuk melengkapi menyusun laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah, dan pada kali ini SKPD dan BLUD masih proses menyusun laporan keuangan yang akan dijadikan konsolidasi di tingkat pemerintah daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami mencoba menemani semua merefresh ulang karena ini kegiatan rutin setiap tahunnya dan saya kira tidak perlu secara detail kami jelaskan, kami hanya memberikan penjelasan secara garis besar yang akan dilakukan oleh para teman-teman di pengelola keuangan BLUD, khususnya mempersiapkan laporan keuangan BLUD yang akan dikonsolidasi di tingkat pemerintah daerah. Bapak Ibu bisa memperhatikan slide kami bahwa kewajiban laporan keuangan yang wajib disusun oleh BLUD yang mana dulu sesuai dengan Permendagri 61 Bapak Ibu, bahwa laporan keuangan disusun dulu adalah Bapak Ibu hanya menyusun laporan neraca, kemudian laporan operasional, kemudian laporan perubahan ekuitas, kemudian laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Sejak terbitnya Permendagri 719 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan BLUD ini, maka di dalam regulasi tersebut bahwa regulasi tersebut ditetapkan sejak bulan Oktober 2018. Maka 2 tahun setelah itu wajib dilaksanakan. Bapak Ibu, ini tahun 2021, khususnya Bapak Ibu akan menyusun laporan keuangan di tahun anggaran 2020. Bapak Ibu, pada tahun anggaran 2020 masih bisa ditolerir terkait dengan laporan keuangan neraca, LO, LPE, LRA, dan caleg. Tapi berharap Bapak Ibu bisa menyusun LPSAL dan laporan arus kas, karena laporan keuangan inilah yang harus dilaporkan kepada pemerintah daerah untuk dikonsolidasi di tingkat laporan keuangan kami di tingkat Kabupaten Pati, yang akan kami sajikan di teman-teman pemeriksa keuangan insya Allah pada bulan akhir Februari tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu diketahui untuk menyusun laporan keuangan itu mungkin kita menyadari bahwa basic teman-teman di BLUD itu kan bermacam-macam. Ada yang basicnya akuntansi, ekonomi, bahkan mungkin Bapak Ibu ada yang berbasis dokter atau mungkin perawat dan lain sebagainya. Tetapi semua hal itu akan menjadi ringan Bapak Ibu ketika kita semua mau belajar khususnya ilmu-ilmu yang mungkin belum pernah Bapak Ibu jumpai. Dan insya Allah karena ini sudah rutinitas Bapak Ibu mudah di dalam memahaminya. Yang pertama Bapak Ibu adalah langkah-langkah di dalam menyusun laporan keuangan BLUD. Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu sebetulnya pada tahun anggaran 2020 di awal tahun tersebut itu harus melakukan input saldo awal laporan. Dan ini telah dilakukan oleh Bapak Ibu ketika di awal tahun. Dari mana data angkanya? Data angkanya adalah dari saldo buku besar hasil audit pemeriksa keuangan pada tahun anggaran atas laporan keuangan tahun anggaran yang lalu, yaitu 2019, dijadikan saldo awal di tahun 2020. Nanti Bapak Ibu akan kami tunjukkan apa hasil dari saldo awal itu, baik di laporan keuangan LRA, neraca, maupun yang lainnya. Yang kedua Bapak Ibu, atas saldo awal itu perlu di jurnal awal tahun.
Utamanya yaitu terkait dengan persediaan, kemudian utang beban, kemudian ada mungkin piutang dan sebagainya. Satu dua itulah yang nanti harus diawali Bapak Ibu ketika di awal tahun anggaran 2020. Dan ini sudah dilakukan Bapak Ibu. Tidak perlu dilakukan ulang pada saat ini. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, pastikan bahwa proses penatausahaan BLUD di tingkat pemerintah daerah itu sudah selesai. Dengan ditandai adalah terbitnya SP3BP. Kalau saat ini Permen 79 itu namanya SP3BP dan SP2BP yang diterbitkan oleh BUD. BUD itu adalah di tempat kami atau PPKD. Sedangkan SP3BP itu memang berasal atau terbitkan dari masing-masing BLUD. Dari dasar SP3BP dan SP2BP inilah Bapak Ibu akan melakukan jurnal. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dilakukan selama ini oleh Bapak Ibu setiap bulannya, setiap harinya real time untuk melakukan jurnal. Alhamdulillah tahun 2020 Bapak Ibu sudah kami lihat sebagian besar sudah melakukan jurnal secara real time sesuai dengan transaksi harian. Ini cukup menggembirakan, ada peningkatan meskipun Bapak Ibu basicnya kebanyakan perawat kesehatan, maka ternyata tidak sesulit di dalam proses pengelolaan keuangan khususnya di tingkat BLUD. Kemudian yang keempat Bapak Ibu yaitu membuat jurnal-jurnal koreksi. Jurnal-jurnal koreksi, jurnal-jurnal penyesuaian ini dilakukan di pertengahan tahun, di proses tahun berjalan. Bisa jadi di akhir tahun ini Bapak Ibu sangat banyak nanti akan melakukan jurnal-jurnal koreksi atau jurnal-jurnal penyesuaian. Lebih banyak mungkin biasanya di aset tetap. Aset tetap itu cukup banyak karena apa? Apalagi di tahun anggaran 2020 kemarin Bapak Ibu telah melakukan sensus aset tetap, sensus barang milik daerah. Dari itulah nanti akan muncul banyak koreksi-koreksi ketika di lapangan ditemui banyak aset-aset yang mungkin dibutuhkan adanya pembenahan atau koreksi-koreksi untuk tahun berjalan. Kalau sudah semua Bapak Ibu, penatausahaan sudah, jurnal-jurnal sudah selesai, maka langkah yang kelima adalah lakukan posting jurnal. Bapak Ibu tanpa melakukan posting maka buku besar tidak akan tersusun, buku besar pembantu tidak akan tersusun, maka laporan keuangan pun tidak akan ada nilainya. Sehingga laporan keuangan itu akan menjadi kosong realisasinya. Hanya terlihat pagu anggaran dan uraiannya. Dan setelah itu Bapak Ibu proses akhir tahun jangan lupa dilakukan. Untuk apa? Proses akhir tahun itu adalah menutup jurnal akhir tahun antara anggaran dengan realisasi sehingga terwujudlah laporan keuangan yang balance. Utamanya di tingkat LRA, antara ekuitas neraca, kemudian ekuitas LPE ini akan menjadi satu kesatuan dalam laporan keuangan. Bapak Ibu kami mencoba untuk pelan-pelan di dalam menyampaikan materi kali ini, mengingat basic dari kita semua berbeda-beda. Kita lanjut Bapak Ibu, yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu yaitu terkait dengan saldo normal penjurnalan Bapak Ibu, akun-akun di dalam proses pengelolaan keuangan. Hal ini wajib diketahui oleh siapa saja yang melakukan proses akuntansi. Mengapa demikian? Karena ini menentukan proses penatausahaan panjenengan itu apakah menggunakan aplikasi ataukah tidak, maka panjenengan memahami terlebih dahulu secara manual. Jadi Bapak Ibu saya terangkan sedikit hal tentang hal ini. Perlu diketahui bahwa apa saja Bapak Ibu, ini akun-akunnya mulai dari perubahan sal sampai beban. Ini Bapak Ibu dan ini standar normalnya. Aslinya jurnalnya itu harus posisinya ini. Misalkan Bapak Ibu, kalau ada penambahan akun aset nomor 1, maka pastikan aset bertambah itu pasti jurnalnya ada di debit Bapak Ibu. Itu maksud standar normal, saldo normalnya. Pastikan ketika nanti ada pendapatan Bapak Ibu, kok bertambah ada uang masuk, maka pastikan bahwa jurnalnya pasti dikredit. Karena pendapatan itu bertambah pasti dikredit. Karena ini checklistnya ada di kredit. Tinggal diingat-ingat saja. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan jurnal kemudian ada uang masuk terkait pendapatan panjenengan semua, maka pastikan pendapatan itu pasti dikredit. Selebihnya lawannya apa? Karena uang masuk maka lawannya kas. Artinya di debit itu adalah kas di BLUD. Demikian juga belanja. Ketika Bapak Ibu selama ini menjurnal itu kan mungkin belum tahu sejarah kok bisa ya belanja itu bisa bertambah di debit.
secara logika umum bisa diterima. Tetapi secara akuntansi apakah yang mendasari itu? Ternyata saldo normalnya Bapak Ibu bahwa saldo belanja itu ketika kita mengeluarkan uang, maka uang itu berkurang. Belanjanya bertambah. Nah, ketika belanja bertambah itulah berarti saldo normalnya pasti kan debit. Pasti nggak mungkin belanja bertambah itu di kredit, pasti di debit. Nah, tinggal mencari lawannya. Lawannya itu kan uang yang keluar. Uang keluar itu adalah dari kas. Kasnya siapa? Kas di BLUD. Demikian yang lain Bapak Ibu, termasuk pendapatan LO, kemudian beban. Nah, ini sama posisinya. Bapak Ibu hanya tinggal mengingat-ingat standar saldo normal akun ini. Kalau ini sudah diingat, maka Bapak Ibu akan mudah di dalam memahami jurnal. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan sabar, pelan-pelan, mudah-mudahan materi ini bisa membantu panjenengan di dalam menyelesaikan penyusunan laporan keuangan khususnya di tahun anggaran 2020. Perlu diketahui Bapak Ibu, sekarang yang perlu kami jelaskan, Bapak Ibu mungkin yang basicnya sudah ekonomi, akuntansi, ini hal wajar ya. Persamaan akuntansi di tingkat Pemda Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu memahami tentang neraca. Neraca itu ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas. Sedangkan asetnya apa saja? Nah, asetnya itu ada aset lancar, ada aset tetap, ada aset lainnya. Aset lancarnya apa aja? Mulai dari kas, ya, kemudian piutang, kemudian persediaan, nah, ada investasi, kemudian aset tetapnya aset tetap, kemudian ada dana cadangan dan aset lainnya. Ini masuk komponen aset. Aset ini Bapak Ibu, semua aset jika bertambah pasti debit. Jadi, pastikan kalau ada kaitannya jurnal yang menambah terkait dengan akun-akun di aset ini, maka pastikan jurnalnya adalah debit jika bertambah. Jika berkurang, maka kredit. Nah, aset total nilai aset Bapak Ibu itu sama dengan total kewajiban dan equity atau dengan modal ini. Nah, kewajiban itu intinya apa aja? Ya, Bapak Ibu kan biasa ada utang-utang beban, utang jangka pendek ya, utang jangka panjang. Ini kan BLU selama ini mungkin belum merasakan adanya utang. Kalau ada paling utang-utang terkait operasional. Utang beban terkait panjenengan di tingkat operasional hanya nilai-nilai kecil. Utang-utang jangka pendek paling tidak yaitu utang beban listrik, telepon yang di akhir tahun biasanya belum dibayar. Kemudian Bapak Ibu untuk equity modal, nah ini di neraca pendapatan dikurangi beban. Ini yang perlu diketahui Bapak Ibu. Ini kalau di persamaan akuntansi Pemda. Intinya begitu Bapak Ibu. Jadi kalau aset pasti sama dengan kewajiban plus modal. Asetnya nilainya 10, maka kewajiban 5, modalnya 5. Atau kewajibannya 4, modalnya 6. Bisa terbalik-balik. Tergantung pada nilai yang disajikan. Kemudian ini persamaan akuntansi di BUD, ini tambahnya pos RK SKPD karena ini ada rekening antar koran untuk memberikan balanse antar rekening di tingkat SKPD maupun PPKD. Bapak Ibu tidak perlu kami jelaskan hal ini karena tidak ada manfaatnya untuk panjenengan semua, kecuali Bapak Ibu nanti mengelola keuangan di tingkat BUD atau di PPKD di tempat seperti kami. Saat ini Bapak Ibu yang persamaan akuntansi SKPD, ini Bapak Ibu juga tidak perlu dipahami secara detail karena ini adalah berlaku khusus di OPD. Seperti dinas atau kantor atau badan yang saat ini juga sedang bersama-sama Bapak Ibu di tingkat BLUD menyusun laporan keuangannya masing-masing yang nantinya akan disampaikan di tempat kami sebagai wujud konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah. Bapak Ibu, ini persamaan akuntansi SKPD. Bapak Ibu hanya yang SKPD ini ada RK PPKD tambahannya. Sekarang kita masuk di persamaan akuntansi yang ya ini yang terkait dengan BLUD yang harus dipahami oleh Bapak Ibu di teman-teman BLUD bahwa neraca panjenengan itu adalah nanti harus rumusnya sama seperti ini. Asetnya rinciannya itu adalah ada kas, aset lancar, kas penerimaan BLUD, ya, kas bendahara pengelolaan. Ini di tingkat BLUD Bapak Ibu. Ya, tingkat BLUD seperti ini. Tapi ketika dikonsolidasi di Pemda namanya hanya kas di kas BLUD, tidak ada penerimaan BLUD, tidak ada pengelolaan BLUD. Ini hanya di tingkat internal BLUD.
Jurnalnya terkait ini, komponen asetnya. Jadi kalau aset itu bertambah, pastikan debit. Akun-akunnya ini sekitarnya. Kemudian kalau kewajiban bertambah, pasti kredit. Utang-utang beban itu kalau bertambah kredit. Nah, Bapak Ibu ketika melakukan jurnal di akhir tahun 2020, kan masih ada utang jangka pendek atau utang beban pegawai BLU mungkin, atau utang listrik belum dibayar yang bulan Desember. Nah, itu berarti nanti di jurnal kewajibannya adalah utangnya bertambah, berarti kredit. Lawannya apa? Nah, nanti kita bisa lawankan dengan yang lain. Nanti ada jurnal-jurnal yang kami sajikan. Kemudian equity ini sama seperti tadi pendapatan dan beban. Jadi kalau pendapatan LO itu bertambah pasti kredit, beban berkurang maka di kredit atau bertambah di debit. Ini rumus dasar Bapak Ibu yang harus diketahui. Tinggal Bapak Ibu kalau ini sudah diketahui yang sangat mendasar, Bapak Ibu tidak perlu sungkan-sungkan untuk banyak lebih belajar mendalami terkait dengan akuntansi khususnya di teman-teman BLUD. Ini tadi yang kami sampaikan di muka tadi Bapak Ibu secara sekilas bahwa debit itu pasti bertambah, kredit pasti berkurang. Tergantung apa? Tergantung akunnya. Kalau akun aset kalau bertambah normal, debit, kalau berkurang di kredit. Tapi kalau akunnya itu masuk utang, kewajiban, kemudian ekuitas, modal, itu kalau bertambah pasti ada di kebalikan dari aset itu di kredit, kalau berkurang ada di debit. Pastikan ini dipahami yang mendasar loh. Ini kalau di ilmu akuntansi saat kita dulu pernah BUN A, BUN B atau kursus dasar akuntansi dasar itu ya ini pertama kali yang dikenalkan tidak oleh persamaan dasar akuntansi. Kalau saat ini sudah nggak ada ya BUN A, BUN B. Kalau dulu saya sempat menjumpai yang namanya kursus dasar 1, dasar 2 terampil. Jadi BUN A, BUN B-nya apa? Kalau anak-anak SEMEA, anak-anak SMK itu memahami betul kalau anak S1 ya S1 yang di akuntansi dan ekonomi. Ini standarnya Bapak Ibu untuk yang jurnal normal realisasi. Ada perubahan sal, kemudian ada pendapatan LLA, ada belanja. Nah, ini sama seperti tadi Bu. Jadi kalau belanja bertambah pasti debit, kalau ada transfer bertambah pasti debit karena kan belanja kasnya berkurang. Kalau pendapatan kebalikannya, terima uang, kredit, kemudian kasnya tambah di debit. Hanya itu saja. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita akan masuk komponen laporan keuangan. Laporan keuangan apa saja yang ada di neraca itu adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset sudah kami jelaskan di muka tadi. Apa sih komponen aset? Ada aset lancar, ada aset tetap. Dan kewajiban itu ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Utang jangka pendek itu ya Bapak Ibu biasanya utang beban itu yang akan berpengaruh pada apa? Pada neraca. Sedangkan ekuitas itu akan membalanskan saja. Bapak Ibu selama jurnal nanti akan hubungan dengan ekuitas. Nah ini 3 akun ini yang berhubungan nanti akan dengan neraca. Sedangkan pendapatan LRA, belanja LRA, pembiayaan itu akan berhubungan dengan yang namanya LRA. Ya Bapak Ibu ini LRA akan berhubungan dengan panjenengan yang selama ini sudah dilakukan. Sedangkan kalau pendapatan LO dan beban itu akan hubungan dengan laporan operasional, ya, laporan operasional. Kelihatan Bapak Ibu ya? Saya kira kelihatan ya. Nah, ini laporan operasional. Ini yang komponen laporan keuangan, 3 komponen laporan keuangan yang sudah biasa dilakukan setiap tahunnya. Hanya nanti ada penambahan LPSAL sama laporan arus kas. Nah, sekarang kita berbicara jurnal. Saya akan mencoba pelan-pelan untuk memberikan refresh ulang terhadap Bapak Ibu. Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu sampai akhir tahun anggaran 2020 kan masih menggunakan untuk tingkat konsolidasi di pemerintah daerah yaitu dengan aplikasi SIMDA. Kalau 2021 kami belum bisa menjawab Bapak Ibu karena ada instruksi dari pusat seluruh Indonesia itu wajib menggunakan SIPD, tetapi ini ada kendala sehingga kami mencoba untuk double kerja di sistem SIPD dan SIMDA pada awal tahun anggaran 2021. Selanjutnya kami belum mengetahui perkembangannya. Maka kami fokus pada laporan keuangan Bapak Ibu 2020. Jurnal apa yang akan disajikan oleh teman-teman BLUD? Selama ini Bapak Ibu di aplikasi SIMDA
Bapak Ibu sudah melakukan jurnal yang rutin menjadi bahan hasil rekonsiliasi Bapak Ibu secara manual dengan Dinas Kesehatan. Kalau yang BLU Suwondo dan Kayen tahun ini juga sama seperti statusnya sebagai UPT sama dengan para puskesmas. Sehingga rekonsiliasinya dengan Dinas Kesehatan. Baru yang rekon di kami adalah pihak OPD Dinas Kesehatan sebagai unit. Perlu diketahui Bapak Ibu, kalau kita menerima uang, artinya adalah masuk pendapatan. Bapak Ibu selama ini sudah melakukan jurnal di aplikasi Simda. Apa yang selama ini dilakukan jurnal oleh Bapak Ibu? Yaitu pada pos ini Bapak Ibu, yang warnanya apa ini ya? Oranye apa? Oranye ya. Ini yang belakang saya ini adalah jurnal yang CTA ini yang dilakukan selama ini oleh Bapak Ibu. Kalau teman-teman di BLUD Suwondo selalu melakukan jurnal 1, 2, 3, jurnal CTA, jurnal Elcruel. Kalau teman-teman BLUD Kayen dan Puskesmas, selama ini kami mencoba membantu untuk membuat otomatis. Jadi Bapak Ibu selama ini menjurnal hanya kas di BLUD ketika uang masuk, itu di debit, kas itu kan aset. Aset itu kalau bertambah kan di debit. Nah, maka hasil debit, pendapatan itu kalau bertambah ada di kredit. Ini masuk di kredit. Nah, Bapak Ibu selama ini hanya melakukan jurnal CTA. Sedangkan jurnal accrualnya kami mencoba membantu otomatis di dalam sistem aplikasi Simda. Jadi Bapak Ibu tidak bersusah payah, kami yang bersusah payah bagaimana membuat jurnal ini dengan by system. Tinggal kami klik, semua jurnal panjenengan itu akan berwujud 2 nomor jurnal ini. Tetapi ke depan Bapak Ibu, 2021 kami belum bisa membantu terhadap hal ini. Karena kalau kami menggunakan Simda mungkin masih bisa. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi mandiri, menggunakan laporan keuangan yang berbasis yang lain, atau mungkin manual, Bapak Ibu harus menjurnalkan tiga-tiganya ini ya Bapak Ibu. Dengan nilai yang sama. Maksudnya begini, ketika uang diterima, maka jurnal CTA ini wajib dilakukan. Mengapa? Ini basisnya masih cash toward accrual. Cash menuju accrual. Ini berpengaruh pada angka laporan realisasi APBD. Kalau Bapak Ibu maka laporan penyerapan di realisasi LRA BLUD. Nah, sedangkan di accrual ini adalah berpengaruh pada yang di atas ini perubahan sal lawan ini mohon maaf Bapak Ibu yang menjorok itu adalah kredit Bapak Ibu. Di akuntansi itu kalau menjorok itu kredit. Maka kami tidak tulisan D dan K atau kredit, tapi menjorok. Yang menjorok itu adalah kredit. Perubahan sal debit, pendapatan BLUD kredit ini adalah untuk menampilkan LRA di accrual. Jadi kalau di sini kas CTA-nya, di sini perubahan sal. Agar Bapak Ibu nanti bisa di accrual menampilkan laporan perubahan sal. Sedangkan uangnya diterima itu adalah kas, kemudian ada pendapatan LO-nya. Nah, inilah yang accrual murni Bapak Ibu yang dilakukan seharusnya oleh teman-teman di BLUD. Nah, Bapak Ibu saat ini kan menjurnalnya hanya satu. Ke depan harus paham manual ini. Jadi kalau jurnalnya harus ini, kalau ke depan sehingga LRA-nya LRA CTA akan tercukupi, LRA di LO accrual-nya akan tercukupi, kemudian di LP salnya akan nyambung. Karena kewajiban Permendagri 79 tahun 2018, Bapak Ibu tidak cukup menyusun LRA, neraca, LO, LPE, tetapi juga ada LP sal dan arus kas. Nanti akan kami tunjukkan formatnya di belakang. Ini kalau mendapatkan uang masuk. Dan ini sudah dilakukan. Bapak Ibu tidak perlu menjual lagi ini di tahun berjalan. Di akhir tahun ini tidak perlu menjual lagi untuk tahun anggaran 2020. Karena sudah selesai. Laporan realisasi anggaran Bapak Ibu sudah terkunci. Hasil rekon panjenengan semua. Khususnya di tempat kami juga kami sudah lakukan konsolidasi di laporan keuangan khususnya di laporan realisasi APBD. Selanjutnya Bapak Ibu untuk pengeluaran kas. Ini terkait dengan belanja dan beban. Bapak Ibu, hal ini pun sama seperti yang saat panjenengan menyusun atau menjurnal pendapatan. Hanya terbalik Bapak Ibu. Belanja itu kalau bertambah pasti debit. Kalau berkurang itu adalah kredit. Maka belanjanya debit. Apa belanja yang di debit?
Tergantung Bapak Ibu, selama ini anggarannya kan bunyinya belanja pegawai BLUD. Di kami, kalau di tingkat internal mungkin lebih rinci lagi ada di RBA. Belanja barang jasa BLUD, lawannya adalah kas BLUD. Ya, lawannya kas BLUD. Ini jurnal yang sering Bapak Ibu lakukan setiap real time pada tahun anggaran berjalan. Tahun 2020 kemarin Bapak Ibu masih menggunakan setia. Nah, jurnal accrual-nya Bapak Ibu kami mencoba membantu dengan aplikasi Simda, kami otomatis satu persatu per by name nomor jurnal, muncullah nomor jurnal tambahan untuk kepentingan accrual. Karena sesuai PP 71 dan PSAP 13 Bapak Ibu khususnya BLUD wajib menyusun laporan keuangan berbasis accrual. Meskipun BLUD sebetulnya selama ini sudah accrual. Nah, besok ke depan Bapak Ibu harus tiga-tiganya ini dilakukan jurnal agar tercukupi LP-SAL, agar tercukupi laporan keuangan yang lainnya. Ini kalau di accrual Bapak Ibu, lawannya kas itu adalah hanya beban. Bebannya hanya pegawai dan beban barjas. Sedangkan aset tetapnya harus langsung diakui karena belanja modal itu bukan diakui sebagai belanja di accrual, tapi diakui sebagai aset tetap. Sehingga neracanya akan nyambung sekalian. Di sini karena kas untuk beli aset tetap. Sedikit bingung ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dua hal ini sedikit membantu panjenengan. Ini jurnal yang sudah dilakukan baik penerimaan maupun pengeluaran kemarin sudah selesai, LRA sudah terwujud, hasil rekonsiliasi sudah selesai, berita acaranya saya harapkan berita acara semua sudah disiapkan sehingga ketika ada pertanyaan BPK permintaan berita acara rekonsiliasi itu Bapak Ibu memiliki rekonsiliasi antara Dinas Kesehatan selaku unit dengan BLUD. Karena berita acara inilah hasil dari rekonsiliasi itu menjadi bukti dukung pengakuan pencatatan dengan jurnal di aplikasi. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan piutang dan penyisihannya atau kualitas piutang. Bapak Ibu, bahwa kali ini akhir tahun anggaran Bapak Ibu mungkin disibukkan tentang piutang BLUD dan penyisian. Yang mestinya Bapak Ibu ini juga real time dilakukan. Bapak Ibu akan tahu nanti ketika kami jelaskan. Pertama kali adalah saya bahas terkait piutang. Bapak Ibu, pada akhir tahun anggaran 2019 atau anggaran tahun lalu itu adalah sudah diperiksa BPK akan muncul saldo piutang. Saldo piutang tersebut tentu akan menjadi saldo awal piutang tahun 2020. Maka Bapak Ibu, kalau di awal tahun anggaran 2020 kemarin Bapak Ibu itu ada uang masuk, mestinya jurnalnya ini ya Bapak Ibu. Yaitu kas di BLUD lawannya piutang. Tetapi Bapak Ibu kan jurnalnya ini. Nah, Bapak Ibu jurnalnya adalah kas di BLUD lawannya pendapatan BLUD. Mestinya kalau ada uang yang masuk lawannya adalah piutang. Karena uang itu adalah diakui di kasnya. Tapi Bapak Ibu jurnalnya adalah harusnya kas pada piutang. Tetapi Bapak Ibu ini tidak masalah karena sudah terlanjur. Nah, saat ini bagaimana dengan akhir tahun Bapak Ibu? Karena dulu piutangnya belum diakui, maka nanti Bapak Ibu cukup menjurnal. Dulu kan diakui di pendapatan BLUD LO. Sehingga nanti Bapak Ibu cukup di akhir tahun ini jurnalnya adalah piutang BLUD pada pendapatan LO untuk akhir tahun. Berapa piutang akhir tahun 2020? Pendapatan LO-nya bertambah sejumlah berapa? Sesuai dengan saldo akhir piutang. Bapak Ibu mohon maaf, saat mencatat jurnal akhir tahun piutang ini harus berdasarkan berita acara kepastian angka yang sudah diverifikasi. Contohnya BPJS. Kalau itu piutang BPJS, maka sudah dapat yakinkan sudah diverifikasi oleh BPJS. Baru bisa diakui piutang. Kalau belum, maka itu bisa dijauhkan jurnal, tapi angkanya masih sementara. Masih bisa berubah-ubah. Sampai nanti diberikan kesempatan ketika sudah di-off oleh BPKAD, karena akan disampaikan oleh BPK, maka ini baru off. Maka sebelum di-off, Bapak Ibu pastikan angka itu sudah diverifikasi oleh BPJS. Misalkan itu piutang terkait dengan BPJS yang akan diterima di tahun anggaran berikutnya. Ini dipastikan Bapak Ibu dari jurnalnya ini, Bapak Ibu. Jadi kalau ada
Saat terima angsuran mesti kas pada piutang. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita berbicara penyisian piutang, nanti pada akhir tahun ini pun juga Bapak Ibu saat ini proses akan menyajikan penyisian. Di akhir tahun 2019, Bapak Ibu kan sudah mempunyai saldo akhir penyisian. Tinggal Bapak Ibu ketika hitung-hitungan manual tahun ini 2020 sudah jadi kualitas piutangnya, berapa saldo akhir penyisian piutangnya. Bapak Ibu nanti bisa dilihat. Kalau saldo akhir penyisian piutang manualnya itu nilainya lebih besar atau lebih kecil ya, lebih kecil misalkan, lebih kecil dari saldo tahun lalu, maka jurnalnya yang di pertama ini. Berapa nilai yang disajikan dalam jurnal ini adalah angka selisihnya. Sehingga nanti saldo akhirnya akan ketemu. Bapak Ibu ketika nanti misalkan penyisian saldo akhir 2020 itu lebih besar dari tahun lalu, maka ditambah dengan jurnal yang di bawahnya ini. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa dipraktekkan piutang-piutang ini. Mohon maaf, ini dilakukan melalui menu jurnal accrual. Nanti akan ditunjukkan dengan aplikasi Simdanya. Karena kita saat ini sudah tidak lagi ke menu jurnal seperti yang panjenengan lakukan setiap bulan itu atau setiap hari, tetapi saat ini kita sudah fokus pada menu jurnal accrual semua. Kalau ada yang melakukan di menu jurnal maka salah. Pasti salah. Silahkan nanti dicermati lagi, jangan sampai salah menu di aplikasi Simdanya. Kemudian Bapak Ibu di akhir tahun pun Bapak Ibu pasti di teman-teman pengurus barang melakukan stok opnam. Baik stok opnam persediaan habis pakai selain non obat ataupun mungkin obat-obat yang khususnya di BLUD, rumah sakit, puskesmas. Demikian juga utang beban. Utang beban di akhir tahun pasti akan muncul Bapak Ibu. Utang beban Desember yang belum dibayar itu menjadi utang beban yang akan dibayar di tahun berikutnya. Demikian juga dulu Bapak Ibu tahun 2019 juga memiliki utang beban, tetapi sudah dibayar di tahun 2020. Nah, itu nanti akan terkait jurnalnya. Kita bahas dulu tentang persediaan. Untuk di aplikasi Simda Bapak Ibu dulu pernah di akhir tahun sudah disajikan saldo akhir persediaan, hasil audit. Ini dilakukan jurnal seperti ini di awal tahun. Nanti akan kami tunjukkan jurnal-jurnal yang akan kami berikan kepada panjenengan, bagaimana penomorannya, bagaimana tanggalnya, bagaimana uraiannya. Nah, debit kreditnya seperti apa. Ini untuk membalik nilainya adalah sebesar nilai pada akhir tahun 2019. Sama dengan nilai awal 2020. Ini kan dibayar di tahun 2020 awal. Maka tanggalnya pun harus tanggal pembayaran. Tidak boleh tanggalnya seenaknya sendiri. Demikian juga nanti kalau di akhir tahun ini Bapak Ibu hasil stok opnam, mohon maaf persediaan ya. Persediaan itu tinggal balik tanggalnya di tanggal awal tahun 2 Januari misalkan. Karena ini tidak ada baik. Tadi saya salah menerangkan harusnya yang beban karena saya saat ini menerangkan tentang persediaan. Tanggalnya adalah awal tahun 2020, nilainya nilai akhir tahun 2019. Tinggal dibalik ya Bapak Ibu. Ini kemudian kalau ini sudah di jurnal, diposting, maka akan jadi 0, nah maka benar. Kemudian Bapak Ibu, per 31 Desember 2020 ini, Bapak Ibu harus melakukan jurnal lagi. Hasil stok opnam pengurus barang di gudang. Berapa? Termasuk persediaan-persediaan yang ada di, kalau di puskesmas itu ada pos bidan ya, bidan desa. Kalau ada obat itu masih ya berarti masuk persediaan juga. Karena bagian dari konsolidasi di masing-masing puskesmas. Berapa persediaan akhir tahunnya? Stok opnam di tanggal 31 Desember itu. Fisiknya berapa? Nah, maka diakui nilainya ini. Persediaan ATK, persediaan obat dan sebagainya itu masing-masing dilawankan dengan beban persediaan BLUD. Satu-satu Bapak Ibu ini jurnalnya satu nomor satu nomor. Persediaan ATK lawan beban persediaan BLUD, persediaan obat lawan beban persediaan BLUD. Semua nilainya diambil dari hasil stok opnam. Nah, sekarang kita berbicara terkait dengan utang beban. Bapak Ibu akhir tahun itu kita masih memiliki utang beban di 2019. Kemudian dibayar di 2020. Maka pada saat pembayaran itulah Bapak Ibu melakukan jurnal di awal tahun, dibalik seperti ini. Kenapa hutang di debit? Hutang itu kan kewajiban. Kewajiban berkurang itu di kredit. Lawannya adalah beban yang bersumber BLUD karena memang dibayar melalui beban barjasnya BLUD atau lawannya
beban pegawainya BLUD. Sehingga Bapak Ibu nanti ini di jurnal dengan nilai dan tanggal bayar. Nilainya tahun lalu dibayar kapan? Tanggalnya tanggal bayar. Biasanya di awal tahun, di triwulan pertama. Kemudian di akhir tahun ini Bapak Ibu juga akan menyajikan apakah masih ada utang beban di akhir tahun 2020. Desember utamanya beban listrik, utang beban telepon, majalah, kemudian tenaga perawat dan sebagainya yang belum dibayar semuanya masuk di utang. Maka silakan di jurnal. Ini yang akan dicantumkan di neraca. Ini yang terkait persediaan, beban, dan utang. Kami mencoba untuk memberikan contoh format LRA-nya Bapak Ibu. Ini nanti LRA Bapak Ibu, kalau kita masih menggunakan aplikasi Simda, Bapak Ibu kemarin sudah selesai semua. Sehingga Bapak Ibu, idealnya Bapak Ibu, mestinya tahun 2000 kemarin, 2020, Bapak Ibu sudah ada pos pembiayaan ini. Pos yang paling bawah ini, paling kanan. Tapi karena Bapak Ibu belum menggunakan ini, sesuai Permen 79, LRA Bapak Ibu masih sampai di pos surplus defisit ini. Pendapatan itu diambil dari anggarannya berapa, realisasinya berapa, tahun ini adalah tahun lalu. Inilah maksudnya Bapak Ibu, tahun 20X0 itu adalah hasil inputan saldo awal panjenengan di tahun awal 2020. Nanti bisa dilihat. Ini saldo akhir 2019. Sedangkan realisasi tahun berjalan ini hasil inputan jurnal Bapak Ibu yang kemarin di jurnal setiap real time harian atau bulanan itu. Baik belanja operasi, pegawai, barjasblut maupun modal yang sudah dianggarkan. Ini contoh format LRA. Nah, ini sudah terkunci angkanya, sudah sampai hari ini sudah clear, saldonya sudah saya lihat sudah menggembirakan, selesai sesuai dengan terlepas dari hasil realnya di lapangan. Karena kami di BPKD juga tidak melihat hasil SPJ panjenengan, Dinkes pun saya juga belum tahu apakah sampai sejauh melihat hasil SPJ panjenengan, sehingga nilai rekonsiliasinya juga nilai hasil rekonsiliasi yang ditandai dengan bukti berita acara. Bapak Ibu kita lanjutkan kembali. Saat ini kita masuk di format LPSAL Bapak Ibu. Ini hal yang baru bagi BLUD sesuai dengan Permendagri 79 tahun 2018. Angka ini kalau LRA-nya jadi mestinya Bapak Ibu sudah bisa menyusun LPSAL. Jadi di muka tadi Bapak Ibu LRA sudah jadi, bisa dicetak melalui Simda, sehingga kemudian baru Bapak Ibu bisa melakukan LPSAL secara manual. Karena di Simda untuk tingkat SKPD maupun BLUD belum bisa menyajikan output LPSAL. Tetapi di tingkat Pemda sudah. Tidak terangkan Bapak Ibu. Ini hanya terkait dengan saldo awal tahun lalu. Kemudian si Silpa nomor 4, nomor 2 ini harus terkait dengan LRA. Kemudian nanti di bawahnya sesuai dengan rumus. Kemudian kalau ada koreksi-koreksi, maka akan berpengaruh pada ini. Dan tahun 2020 saya lihat tidak ada koreksi. Maka lebih banyak nilainya 000 di sini, dan akhir tahunnya nanti harus sama dengan nilai yang ada Silpa di LRA. Nah, sekarang arus kas. Laporan format arus kas seperti ini Bapak Ibu, dan ini hal yang baru juga bagi BLUD. Meskipun sebenarnya kami sudah sering meminta laporan arus kas, tetapi untuk Permen 79 2018 ini sudah terbit dan Bapak Ibu wajib melakukan ini. Jadi ini terkait dengan proyeksi uang keluar masuknya uang di BLUD. Akan tergambarkan berapa sih saldo BLUD yang sebenarnya. Baik, nanti ini bisa dilakukan oleh teman-teman BLUD secara manual juga, sama dengan seperti LPSAL. Berapa ini terkait dengan semua uang-uang, tidak ada kaitannya dengan jurnal-jurnal yang ada yang tadi disampaikan piutang dan sebagainya. LO Bapak Ibu ini hal yang biasa, di Simda juga sudah bisa dicetak. Setelah koreksi-koreksi tadi dilakukan, jurnal-jurnal sudah dilakukan semua, Bapak Ibu akan bisa mencetak LO. Berapa pendapatan LO-nya? Ini menggambarkan tahun lalu akan saldo awal masih bisa ditampilkan, hasil inputan saldo awal. Kemudian di 2021 ini Bapak Ibu 2020 Bapak Ibu juga bisa menyajikan realisasi pendapatan LO-nya seperti ini. Di menu Simda nanti akan bisa tersajikan jika Bapak Ibu sudah melakukan jurnal koreksi, jurnal penyesuaian, jurnal balik, jurnal umum dan sebagainya itu sampai
nanti Bapak Ibu proses akhirnya adalah diposting, kemudian proses akhir tahun dengan jurnal penutup, kemudian diakhiri dengan posting, akhirnya dapat menyajikan laporan operasional. LPE, laporan perubahan ekuitas, Bapak Ibu, ini juga sudah bisa dicetak melalui SIMDA. Kalau jurnal sudah selesai, posting, proses akhir tahun sudah selesai, maka Bapak Ibu akan bisa menyajikan format LPE ini. Ini sudah rutin setiap tahunnya Bapak Ibu, saya kira hal yang mudah. Ini juga sama Bapak Ibu, format neraca menggambarkan kolom di tahun lalu akan dari inputan saldo awal panjenengan, kemudian ini tahun berjalan. Ini yang tadi saya terangkan, aset itu komponennya apa? Ini aset yang bertambah mesti debit. Ini juga bertambah debit, atau bertambah debit. Jadi kolom yang sebelah ini jika bertambah pasti akan di debit. Kenapa ini kurang? Ini kayaknya penyusian tadi Bapak Ibu. Kalau ini saldo awalnya berat dengan ini kemudian hasil akhirnya ini bertambah, maka tadi sudah saya tunjukkan dengan jurnal-jurnal yang di depan. Termasuk ini Bapak Ibu sampai jurnal aset, kemudian kewajiban, kemudian ada ekuitas. Harus balan antara aset dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ini di neraca Bapak Ibu SIMDA juga sudah bisa diproses oleh BLD. Nah, sekarang Bapak Ibu ketika sudah bisa mencetak laporan keuangan, proses penataan sudah selesai, proses jurnal sudah selesai, kemudian proses akhir tahun sudah selesai, kemudian diposting, maka menghasilkan laporan keuangan yang di depan tadi. Maka Bapak Ibu harus dikonsolidasikan, dihubungkan. Kalau Bapak Ibu LRA, di sini ada angka silpa di LRA. Di LRA bagian paling bawah di sini Bapak Ibu, di belakang saya ini ada angka LRA realisasi. Di kolom realisasi ini angkanya berapa? Misalkan ini angka 100, maka di hubungan ini silpa ini akan disajikan 100. Kalau ini 100, maka di kolom Romawi 3 ini silpa LRA-nya harus angkanya harus sama Bapak Ibu. Seperti ini. Ya, ini saldo. Dan ini hubungan antara LRA dengan LPSAL. Hal yang baru LPSAL. LRA sudah hal yang lama. Nanti ini bisa menjadi LPSAL-nya di manual, diambilkan dari angka-angka saldo awal dan angka LRA. Insya Allah akan terwujud laporan dari Bapak Ibu. Januari ini sudah bisa menyusun LRA dan LPSAL mestinya. Karena sudah dikunci angkanya oleh panjenengan semua hasil rekonsiliasi. Yang selanjutnya Bapak Ibu, 3 laporan keuangan lainnya adalah laporan operasional, kemudian laporan LPE dan neraca. Yang dihubungkan apa nilainya? Nah, Bapak Ibu, yang pertama itu adalah terkait dengan LO. Ini adalah kotak pertama laporan operasional, kotak kedua adalah kotak LPE, kotak ketiga adalah kotak neraca. Surplus defisit yang ada di LO paling bawah, di sini saya tunjukkan yang LO. Nah, di sini Bapak Ibu yang paling bawah, LO paling dasar ini. Ya. Ini harus sama dengan posisi yang di LPE. LPE pada Romawi 2, surplus defisit LPE. Kita tunjukkan yang di LPE-nya. Di sini Bapak Ibu. Di nomor 2 ini diambilkan dari angka surplus defisit LO. Nih. Oke, sekarang angka surplus defisit LO dan LPE ini harus sama dengan ekuitas ekuitas akhir di LPE ini harus sama dengan ekuitas yang ada di neraca. Ekuitas LPE mana? Ekuitas LPE ini Bapak Ibu. Nah, ini ekuitas akhir nomor 7 ini harus sama dengan ekuitas yang di neraca. Neraca. Nah, di sini ya Bapak Ibu, ini ada ekuitas nomor 66. Nomor 66 ini nilainya di sini berapa? Ini harus sama dengan ekuitas yang ada di LPE ini. Ini kalau kita hubungkan laporan keuangan seperti itu. Nah, maka ini Bapak Ibu, ya, ekuitas sudah sama dengan yang di bawah. 435 sama dengan 435, 85 sama. Ini berarti laporan keuangan sudah cocok. Sudah bisa disajikan. Kalau sudah selesai semua,
LRA, LPSAL, kemudian LO, LPN, neraca, tugas Bapak Ibu adalah membuat penjelasan laporan keuangan secara lengkap, yaitu dengan catatan atas laporan keuangan. Mengapa demikian? Catatan atas laporan keuangan itu Bapak Ibu agar publik segenap siapa saja itu bisa membantu membaca, menjelaskan akun-akun atas laporan keuangan yang dicetak ini, yang dengan sajikan. Jadi tidak banyak pertama dengan membuat laporan keuangan. Cukup dengan membaca catatan atas laporan keuangan itu Bapak Ibu publik sudah bisa memahami angka-angka yang disajikan. Bapak Ibu kemarin sudah kita kirimkan format macarak perubahan. Bapak Ibu bisa menyusun per bab mulai dari informasi umum, kemudian kebijakan akuntansi yang dimiliki BLUD. Yang penting Bapak Ibu regulasi-regulasinya, Bapak Ibu kan memiliki peraturan Bupati terkait beberapa akun-akun di pengelolaan keuangan BLUD. Kemudian juga memiliki peraturan internal direktur di BLUD sendiri. Kemudian Bapak Ibu memiliki Permendagri 79 tahun 2018. Itulah yang menjadi acuan dasar Bapak Ibu untuk menyusun caleg-caleg ini, untuk menjelaskan laporan-laporan keuangan yang di muka tadi. Kebijakan akuntansi Bapak Ibu saya kira juga sudah memiliki perbuk, tetapi hasil mapping kami kemarin ketika melalui kuesioner ternyata Bapak Ibu sebagian besar 99% itu hampir peraturan bupatinya masih lama, belum disesuaikan. Bahkan di tingkat pengelolaan keuangan BLUD pun tidak ada. Yang sudah mendekati mulai disusun itu adalah BLUD Rumah Sakit Kayen. Yang kebijakan akuntansi Suwondo juga sudah memiliki, kebijakan akuntansi di BLUKN sudah, kebijakan akuntansi di Puskesmas yang kayaknya belum memiliki. Kemudian pokok-pokok pengelolaan keuangan di BLUD pun juga belum disempurnakan sesuai dengan Permen 79 tahun 2018. Sehingga rawan Bapak Ibu ketika pemeriksaan nanti pasti akan regulasi yang menjadi acuan pemeriksa adalah Permendagri 79 tahun 2018. Di satu sisi peraturan bupati, peraturan internal Bapak Ibu belum disesuaikan. Padahal maksimal 2 tahun. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan secara detail kepada pemeriksa proses pelaksanaan pengelolaan keuangan di tingkat BLUD selama tahun anggaran 2020. Ini Bapak Ibu per bab penyusunan catatan atas laporan keuangan sampai penjelasan per akun mulai dari penjelasan LRA, pos-posnya mulai pendapatan, belanja, pembiayaan sampai dengan LPSAL. Ini dijelaskan Bu per akun Bapak Ibu, masuk arus kasnya memang detail. Mengapa bisa bertambah, mengapa bisa berkurang, itu jelaskan tambah kurang. Tidak sekedar hanya kopas saldonya saja, tetapi bisa menampilkan, menyajikan saldo akhir itu prosesnya tambah kurangnya kenapa. Harus dijelaskan di catatan atas. Maka catatan laporan keuangan itu sebagai penjelas secara lengkap. LO, kemudian LPE juga dijelaskan, neraca, dan informasi tambahan-tambahan, struktur di BLUD, kemudian peraturan bupati terkait SOTK, dan sebagainya ini di akhir, kemudian diakhiri. Bapak Ibu, itu terkait dengan proses manual yang kami sampaikan secara jelas. Selanjutnya kami mencoba untuk menjelaskan terkait dengan jurnal. Ini Bapak Ibu jurnal yang sudah kami sampaikan kepada BLUD lewat Dinas Kesehatan melalui grup WA kemarin, bahwa Bapak Ibu yang kuning-kuning inilah tadi yang sudah kami jelaskan di muka. Bapak Ibu tinggal melakukan jurnal sesuai dengan yang kuning-kuning. Pedoman penomorannya seperti ini, kemudian tanggal yang diberikan, kemudian uraiannya. Kemudian kalau yang persediaan misalkan ini tanggal 2 Januari ini membalik persediaan akhir tahun yang lalu, di awal tahun. Jenis jurnalnya balik. Keterangannya juga sudah jelas, Bapak Ibu sudah memilikinya. Kemudian di akhir tahun ini hasil stok opnam persediaannya berapa. Namanya jurnal penyesuaian di akhir tahun. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya adalah utang beban. Ini yang kuning-kuning Bapak Ibu, tadi sudah kami sampaikan di awal tahun Bapak Ibu tentu sudah ada pembayaran utang beban tahun lalu. Jurnalnya seperti ini, jenis jurnalnya adalah jenis jurnal balik karena kita menggunakan SIMDA. Kemudian untuk penomorannya seperti ini nomor 00X ini diurutkan Bapak Ibu nanti, monggo terserah Bapak Ibu di tingkat BLUD. Ketika akhir tahun ada utang lagi,
ditanggali semua 31 Desember semua tahun 2020. Kemudian jenis jurnalnya ini Bapak Ibu, kemudian jenis jurnalnya penyesuaian, ureanya seperti ini. Kemudian demikian juga piutang Bapak Ibu. Piutang itu Bapak Ibu yang nomor 6 ini perlu kami jelaskan. Mestinya Bapak Ibu kan nomor 6 itu jurnalnya adalah hanya satu, yaitu kas pada piutang. Pendapatan ini kan debit kreditnya 0, nihil ya. Pendapatan BLU di kredit, pendapatan BLU debit, maka saya anggap ini 0 kalau diautasi di coret-coret jadi kas debit piutang kredit. Ini menandakan bahwa pengurangan piutang tahun lalu atas angsuran yang dibayar atau tahun berjalan juga bisa kalau ada angsuran piutang, kemudian jurnalnya hanya kas BLU pada piutang. Kenyataannya Bapak Ibu tidak menjurnal ini. Kenyataannya Bapak Ibu kemarin menjurnalnya adalah kas BLUD kepada pendapatan. Artinya Bapak Ibu di akhir tahun harus menjurnal piutang saldo akhirnya jadi berapa, pendapatannya jadi berapa. Nanti ini yang harus Bapak Ibu berhati-hati. Kemudian di penyisian juga sama. Yang pertama ini adalah jika nanti ada saldo akhir yang berkurang lebih sedikit, kalau saldo akhirnya lebih banyak. Tinggal ingin saldo akhir yang seperti apa sesuai dengan manual, tanggalnya, nomornya sudah ada di sini. Kemudian yang warna-warna putih ini Bapak Ibu semuanya adalah jurnal-jurnal terkait SKPD. Kecuali aset tetap, ini sama. BLUD juga akan menggunakan pedoman-pedoman penjurnalan terkait aset tetap sesuai dengan pedoman yang ada di halaman akhir ini Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan aset tetap Bapak Ibu. Ada hasil sensus, kemudian dan lain sebagainya. Bapak Ibu akan menjurnal seperti ini nanti. Ketika nanti berita acara rekonsiliasi aset tetapnya tahun 2020 dari pengurus barang dengan bidang aset sudah selesai semua. Ini yang warna blok ini terkait dengan penyusutan, koreksi-koreksi hasil sensus yang paling akhir. Kemudian ini koreksi yang selain di luar sensus. Mulai dari mutasi antar BLUD, mutasi dari Dinkes ke BLUD, baik keluar maupun masuk, mendapatkan barang dari Dinkes, yang rumah sakit juga mutasi antar rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian ada extra table, kebijakan akuntansi Bapak Ibu di BLUD berapa? Tentu masing-masing BLUD memiliki peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi. Di kami tahun 2020 masih 300.000, sehingga yang di bawah nilai 300.000 akan masuk extra table, artinya tidak masuk dalam neraca. Jurnalnya apa di sini? Tetapi Bapak Ibu yang di BLUD bisa jadi berbeda. Nah, maka hati-hati Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu itu menyesuaikan dengan laporan keuangan Pemda, maka Bapak Ibu nilainya harus 300. Nilai yang jurnal 300. Laporan keuangan yang diaudit oleh PSAK, nah itu beda lagi. Bapak Ibu silahkan nanti kebijakannya mudah-mudahan sesuai dengan kebijakan Pemda, yaitu 300. Maka Bapak Ibu extra tabelnya harus 300 nanti di akhir tahun 2020, sehingga neracanya bisa sama. Jangan sampai nanti laporan neraca itu berbeda ketika disajikan oleh akuntan pabrik dengan disajikan oleh pemerintah daerah. Karena kebijakan-kebijakan itu. Bapak Ibu kalau itu sudah semua ini sudah kita kirimkan ke teman-teman Dinas Kesehatan untuk disampaikan kepada BLUD. Jika Bapak Ibu ada kesulitan nanti bisa komunikasi langsung dengan Dinas Kesehatan untuk teknis di dalam penjurnalan. Saya juga Bapak Ibu saat ini saya akhiri dengan menggunakan membuka sekilas tentang aplikasi Simdanya. Kita coba untuk membuka aplikasi Simda Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu sedikit tidak ada problem atau saya nanti salah di dalam melakukan menu jurnalnya. Bapak Ibu, kemarin Bapak Ibu melakukan jurnal penatausahaan itu kan di sini. Dan menu ini saat ini tidak usah dipakai lagi karena Bapak Ibu sudah selesai. Jurnal-jurnal yang terkait ini sudah kami otomatis di sini. Tinggal Bapak Ibu saat ini melakukan jurnal-jurnal accrual. Apa jurnal yang dilakukan? Yaitu jurnal piutang akhir tahun, jurnal persediaan stok akhir tahun, utang beban, aset tetap, koreksi-koreksi atas penyusunan aset tetap, hasil rekonsiliasi aset tetap, sensus barang dan sebagainya. Ini di sini semua Bapak Ibu. Sampai terwujudnya kalau sudah semua Bapak Ibu silakan diposting. Posting dua-duanya silakan diposting. Ketika sudah diposting Bapak Ibu baru nanti silakan dilihat di laporan
SKPD-nya. Nah, laporan yang dipakai itu adalah laporan yang di accrual Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di sini hanya laporan realisasi anggaran saja dipakai. Hanya ini saja. Tetapi kalau yang di akhir tahun untuk disajikan kepada PPKD, pada Pemda itu adalah SKPD pembukuannya accrual. Di sini Bapak Ibu tadi sudah saya sebutkan, rutinitas yang dilakukan Bapak Ibu itu ada neraca, kemudian laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas. Kemudian ada laporan Aroskas dan LPSAL ini tertutup Bapak Ibu, belum dibuka untuk BLUD, dan Bapak Ibu mencoba untuk nanti dimanualkan untuk LPSAL dan Aroskas. Sedangkan neraca, LRA, operasional perubahan kas ekuitas itu menjadikan hasil jurnal panjenengan yang tadi sudah di jurnal melalui data entry SKPD pembukuan jurnal ini. Kalau sudah diposting semua dua-duanya ini tidak ada. Caranya sudah terposting atau belum Bapak Ibu? Dilihat dari menu ini Bapak Ibu. Di laporan SKPD pembukuan accrual dilihat. Di sini kita coba, kita cek di sini. Adakah yang belum diposting? Misalkan kami mencoba untuk Sukolilo. Kita coba untuk Sukolilo, apakah ada jurnal yang belum diposting? Nah, ternyata ada Bapak Ibu. Kalau tidak ada itu tidak akan bisa menampilkan seperti ini. Jurnal Sukolilo sedang melakukan jurnal terkait utang beban awal. Nah, nanti dicoba ketika ini mau diposting, hasilnya apa? Kalau ini diposting Bapak Ibu, harusnya kita lihat di neraca Bapak Ibu. Karena utang beban itu kan masuk di kewajiban ada di neraca, nomor 2 ini kita pilih, maka harus muncul. Ini hasil jurnal kita bisa deteksi dari sini ya Pak Ibu. Nah, ini kas dari hasil rekonsiliasi kemarin ketika panjenengan di akhir tahun sudah selesai di awal Januari. Kemudian untuk utang beban ada di kewajiban. Di halaman 2. Nah, di sini ya Pak Ibu ada utang beban 7068898. Ini kan saldo awalnya. Ini nilainya masih sama, artinya belum ada jurnal. Kenyataannya tadi sudah ada jurnal Bapak Ibu. Ketika kita lihat, nah berarti belum diposting, sehingga belum merubah ini. Kalau itu diposting, jurnal balik awan ini, dari 7 juta ini sudah dibayarkan di awal tahun kemarin, maka tanggalnya tanggal bayarnya kapan, jurnalnya apa, sesuai dengan pedoman yang kami berikan. Kemudian panjenengan coba posting satu jurnal itu. Nanti ini hasilnya harus dilihat di neraca harus akhirnya 0. Kalau ini sudah kosong, maka Bapak Ibu sudah berhasil. Yang memastikan kedua adalah tidak hanya sekedar kosong Bapak Ibu, tetapi coba dilihat di dalam buku besar ini. Di akun utang beban. Ya, mohon maaf. Ternyata putus koneksi Bapak Ibu. Kita coba lagi untuk masuk di Simda. Cukup bersabar ya Bapak Ibu, karena memang harus hati-hati agar jangan sampai ada kesalahan sehingga kita mengulang lagi. Kita coba ketika ini nanti sudah ini kan tanda di posting, coba saya lihat di posting data accrual Bapak Ibu. Sukolilo 1. Posting. Belum diposting Bapak Ibu. Kalau ini saya klik kemudian saya klik posting, maka jurnal ini akan harusnya merubah nilai laporan neraca tadi, pembukuan accrual juga. Di sini harus merubah neracanya. Tadi angkanya harus menjadi kosong. Untuk jurnal awal dulu. Ini kan jurnal awalnya adalah ini. Kalau tadi jurnal awal utang beban panjenengan sudah dibayar di awal tahun 2020, kemudian di jurnal sesuai dengan pedoman saya utangnya di debit, maka ini di halaman 2 kewajiban harus posisinya diposting 0. Kalau ini sudah 0, Bapak Ibu lanjutkan untuk melakukan jurnal utang beban akhir tahun. Jurnalnya kebalikan, utangnya dikredit. Kemudian posting lagi, maka di sini hasilnya harus muncul angka terakhir tahun. Akhir tahun 2020 berapa? Berubah Bapak Ibu. Itu terkait dengan utang beban. Kalau ada pendapatan terima di muka juga ada, pedoman jurnal sudah ada Bapak Ibu. Termasuk nanti Bapak Ibu yang selanjutnya kas. Kas ini harus dicocokkan dengan ini adalah kas BLUD bank plus tunai Bapak Ibu. Jadi harus sama. Ya. Kemudian yang lainnya 000 karena memang tidak ada, Bapak Ibu kemudian piutang. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan ini kan masih sama. Saldo akhir tahun 2019, angsurannya belum di jurnal. Padahal sebetulnya Bapak Ibu kan sudah menjurnal angsuran, cuma jurnalnya salah.
jurnalnya Bapak Ibu kan masih belum mengakui piutang itu berkurang. Jurnal Bapak Ibu saat itu kan kas BLUD bertambah, pendapatannya bertambah. Mestinya kan tidak lawan pendapatan di LO-nya, tetapi di LRA-nya lawan pendapatan, perubahan sal, tapi di LO-nya adalah lawan pendapatan, lawan piutang. Piutang berkurang kan kredit, karena piutang itu komponen aset tetap, kalau berkurang maka kredit, uang masuk lawannya kas BLUD. Maka ini akan berkurang dengan sendirinya. Ini kalau dilakukan dulu ketika Bapak Ibu setiap real time ada angsuran piutang di jurnal kas lawan piutang di LO-nya, maka Bapak Ibu akan berkurang ini. Nah, saat ini Bapak Ibu kan tidak begitu. Nah, nanti Bapak Ibu tolong sajikan di proses tahun berjalan itu berapa angsuran piutang yang terjadi untuk awal tahun kemarin. Ini kalau di RSUD Kayen dan Suwanda itu sudah real time. Maka jurnalnya akhir tahun tinggal melihat hasil piutangnya berapa sih, oh akan mesti cocok. Nah, kita lihat aja di RSD sekarang kita lihat di Kayen misalkan, maaf jurnal ini ada problem jaringan. Kalau pakai yang online memang seperti ini, tapi kalau pakai yang LAN insya Allah lancar. Saya mencoba pakai yang internet sama dengan yang dilakukan oleh Bapak Ibu, maka harus kerja cepat, jangan sampai standby. Kalau standby terjadi error. Bapak Ibu di sini Bapak Ibu saya coba lihatkan RSUD Kayen ketika sudah real time di BLUD-nya. Besok Bapak Ibu BLUD kalau Kayen dan Suwondo ini dikosongi ya, seperti biasa. Karena dia mempunyai anggaran DAK sama belanja pegawai PNS untuk DAU. Nah, Bapak Ibu ini akan terlihat. Nah, sudah menyesuaikan. Jadi posisi 31 Desember kemarin Bapak Ibu, karena Kayen itu melakukan jurnal real time, ada uang dulu ada piutang, kemudian ada uang masuk pembayaran piutang, kemudian di jurnal tanggal itu juga kas lawan piutang, kemudian perubahan saldi dengan pendapatan LRA, maka LRA-nya aman diakui sebagai pendapatan LRA, LO-nya hanya mengurangi piutang. Jadi tidak ada kaitan dengan LO lagi, pendapatan LO sudah tidak ada, maka pada pendapat piutangnya berkurang, kasnya bertambah. Maka real time di akhir tahun itu untuk BLUD Kayen sudah bisa menyajikan piutangnya sudah jadi. Tidak perlu jurnal di akhir tahun lagi. Sudah kelihatan. Tinggal nanti Bapak ada jurnal akhir tahun mungkin kalau ada penambahan piutang baru, yaitu piutang pada pendapatan LO. Ketika di akhir tahun Bapak Ibu ini memiliki piutang akhir tahun yang sudah hasil verifikasi, utamanya mungkin kalau dengan BPJS dan sebagainya. Termasuk ini Bapak Ibu, untuk Kayen ini belum jurnal penyisian piutang, karena ininya sama. Karena kualitas umur piutang itu kan semakin tahun semakin masuk pada kategori macet, umurnya bertambah, sehingga ini pasti akan melakukan bisa berkurang bisa bertambah, tergantung pada pengendalian panjenengan. Ya, kalau ini semakin belum terbayar ya akan bisa sampai macet, maka ini akan semakin nilainya berubah. Di sini dikendalikan dengan jurnal manual yang tadi saya misalkan. Kalau Bapak Ibu ini dan kemudian misalkan di manual Bapak Ibu ini 100 juta, kemudian itu 74, maka jurnalnya adalah jurnal yang bertambah. Berapa nilainya? 100 juta dikurangi 74, maka 74 ditambah 100 juta. Dikurangi 100 juta dikurangi 74, itulah jurnalnya, sehingga di sini hasilnya 100 juta. Tapi kalau ini 74 ini jadinya 50, maka Bapak Ibu selisihnya itu memakai nilai yang berkurang. Jurnal penyisian yang tadi, penyisian yang penjelasan saya adalah yang ketika saldonya berkurang. Ini Bapak Ibu, kemudian persediaan akhir. Ini Kayen sudah melakukan jurnal balik terkait persediaan tahun 2019. Sehingga sudah nol ketika diposting. Nah, tinggal Bapak Ibu, Kayen ini belum melakukan jurnal persediaan hasil stok opnam tahun 2020. Akhir tahun 2020, Bapak Ibu Kayen ini belum melakukan jurnal terkait dengan persediaan akhir. Yang lain juga demikian, nanti BLUD mohon untuk persediaan. Kalau ada beban dibayar di muka, tolong untuk juga di jurnal. Biasanya ini Bapak Ibu asuransi atau sewa yang Bapak Ibu biasanya itu terkait dengan sewa bertahun-tahun, lebih dari 2 tahun, 3 tahun, tapi beban dibayar di muka dulu, maka ini ada angkanya.
Dihitung di pedoman jurnal kami juga sudah ada. Tinggal Bapak Ibu menghitung sesuai dengan jurnal beban dibayar di muka. Untuk sementara jangka panjang investasi ini Bapak Ibu saya melihat tidak terjadi di BLUD. Kemudian untuk aset tetap Bapak Ibu ini hal yang rutinitas tiap tahun. Kenapa ya teman-teman pengurus barang itu juga kasihan, cukup berat Bapak Ibu. Nilainya memang nilai terbesar aset kita itu ada di aset tetap. Ini kan sudah 40 miliar. Kemudian ini angkanya kan berubah Bapak Ibu. Kenapa berubah? Nah, pertama disebabkan karena adanya penambahan belanja modal tahun berjalan. Kalau BLU berarti hasil jurnal panjenengan ketika ada belanja bertambah, kasnya kredit berkurang, asetnya bertambah, di accrualnya maka akan muncul neraca seperti ini. Ini pertama penambahannya karena belanja modal. Maka ini dikurangi, yang ini dikurangi ini akan muncul selisih yaitu belanja modal. Yang kedua adalah selisihnya akan dijumpai karena faktor koreksi-koreksi hasil sensus. Nanti ketika Bapak Ibu melakukan jurnal aset tetap sesuai dengan pedoman kami, kemudian hasil koreksi mutasi dan sebagainya. Nanti akan berubah di sini. Ini saat ini belum selesai dilakukan, masih proses rekonsiliasi. Sehingga kami harapkan nanti awal Februari Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan dari data pengurus barang, kemudian utang beban dilakukan dalam minggu ini, persediaan dalam melakukan di awal minggu depan, termasuk nanti kemudian diakhiri dengan akhir jurnal aset tetap, baik sensus, koreksi, mutasi dan sebagainya, termasuk dengan jurnal penyusutannya. Kemudian Bapak Ibu kalau ada aset tak berwujud, software, kemudian perencanaan pekerjaan di sini semuanya akan harus jurnal. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya kalau itu sudah selesai semua Bapak Ibu posting, utang beban juga sudah dijun. Ini utang beban Bapak Ibu untuk Kayen ternyata utang bebannya malah minus ya ini ya. Ini mungkin ada oh ya maaf Kayen ini karena harusnya ini dikosongi cetaknya. Karena dia berfungsi selaku SKPD membayar gaji pegawai dan dapat bantuan DAK. Nah ini ya Pak Ibu. Ini kasnya Kayen tahun 2020. Ini piutangnya. Ini penyisiannya ternyata juga sudah di jurnal. Sudah berubah jadi 1,7. Kemudian persediaannya sudah juga di jurnal. Sudah ada pengurangan Bapak Ibu. Artinya ini sudah hasil stok opnam bisa jadi. Kemudian aset tetapnya masih nunggu rekonsiliasi. Ini masih tetap. Ini sudah berubah karena jurnal belanja modalnya. Ya, penyusutan masih tetap karena belum ada perubahan hasil rekonsiliasi. Nanti ini masih ada jurnal akhirnya nanti. Wajib ini. Kemudian di utang beban. Utang bebannya sudah berubah 686. Artinya ada penambah utang beban ini bisa jadi sudah terbayar, sudah di jurnal, sudah diposting 0. Kemudian sebagaimana yang tadi saya sampaikan di muka, kemudian dia melakukan jurnal akhir tahun. Berapa utang beban yang harus dibayar di tahun 2021? Di sini utang bebannya. Nah, ini tadi kewajiban ini plus ekuitas ini harus sama dengan ini. Ekuitas ini harus sama dengan ekuitas di LPE. Kalau ini tidak sama dengan ini, maka salah. Ini harus sama dengan ini. Ini harus sama dengan LPE di sini. Kalau belum sama, maka akan masih ada kesalahan. Kenapa? Karena aset tetapnya belum selesai dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu, ekuitas ini harus sama dengan ekuitas yang ada di neraca. Ini ada koreksi-koreksi nanti akan muncul Bapak Ibu. Cukup banyak nanti di sini ketika Bapak Ibu akan melakukan jurnal koreksi terkait dengan hasil sensus, terkait dengan aset tetap tahun lalu, ada koreksi. Kalau semoga tahun ini tidak ada koreksi piutang, tidak ada koreksi penyisian piutang seperti tahun lalu, sehingga di sini akan kosong nilainya. Yang lebih banyak biasanya di sini, aset tetap dan akumulasinya penyusutan. Kita coba lihat yang di Kak Sukolilo untuk BLUD Puskesmas. Saya mencontohkan itu Bapak Ibu, nanti yang selebihnya Bapak Ibu bisa komunikasi lebih lanjut. Di sini Bapak Ibu dulu ada koleksi piutang. Ini nanti harus jurnal juga ini ternyata. Ini harus dinolkan dulu karena koreksi piutangnya harus dinolkan dulu.
Kemudian ini juga ada koreksi penyisian dulu, tahun dulu. Ini masih tampil, ini harus menurunkan. Jadi Sukolilo ini harus tambah jurnal koreksi. Mohon maaf di pedoman sudah ada atau belum ya? Nanti kalau belum ada bisa komunikasi untuk membuat ini sudah tidak perlu dilakukan lagi. Hingga ini harus di jurnal bagaimana ini bisa jadi nol karena memang sudah tahun lalu. Ini juga kalau ini nanti dan ini akan berubah terkait perkembangan jurnal aset tetap yang akan datang. Ekuitas ini Bapak Ibu sudah jadi. Bapak Ibu saya kira terkait dengan Simda itu terkait manual sudah selesai semua. Bapak Ibu mudah-mudahan itu sedikit refresh terkait proses penyusunan laporan keuangan di tingkat BLUD. Semoga Bapak Ibu bisa menyusun laporan keuangan dengan baik. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, mohon maaf bahwa Bapak Ibu kami harapkan Februari Bapak Ibu sudah bisa menyusun laporan keuangan, sudah bisa dicetak dan bisa sajikan. Yang terakhir Bapak Ibu bahwa bidang akuntansi BKD Kabupaten Pati sudah mengedarkan ke BLUD melalui Dinas Kesehatan, yaitu adalah terkait dengan proses audit akuntan publik terhadap laporan keuangan BLUD sebagai bagian nanti yang harus disampaikan kepada pemeriksa keuangan di BPK. Sebagai lampiran kami bahwa laporan keuangan BLUD sudah diperiksa oleh akuntan publik. Kami harapkan ini Bapak Ibu sudah bisa berjalan jika laporan keuangan sudah bisa disajikan. Ini jangan sampai lupa Bapak Ibu, dan harapan kami semoga proses penyusunan laporan keuangan BLUD pada tahun ini bisa memberikan hasil yang terbaik, bisa disajikan tepat waktu di BPKD sebagai bahan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah. Kami dari tim BPKD Kabupaten Pati khususnya bidang akuntansi mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa membantu banyak atas panjenengan dalam proses penyusunan laporan keuangan, dalam proses penata usahaan keuangan yang selama ini kami selalu mendampingi panjenengan melalui Dinas Kesehatan. Harapannya Bapak Ibu bisa melakukan secara mandiri seperti ini, dan jika ada hal-hal yang memang dirasa sulit, kami selalu siap untuk diajak komunikasi untuk menyelesaikan problematika pengelolaan keuangan khususnya di BLUD dalam rangka menunjang laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Demikian, salam sehat selalu, matur suwun, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.